Halo, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang terdiri dari 4 anggota, yaitu Leoni Cahyadi, Pinkan Tasya Prameswari Wayong, Muhammad Ayatullah, dan Bobby Alfred Wenas. Masing-masing dari kami akan mempresentasikan 4 poin materi dengan topik mengenai dampak teknologi terhadap manajemen bisnis. Selain itu, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nina Amelia Nuriksania selaku dosen kami yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan presentasi ini dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Tujuan presentasi kami adalah untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana teknologi mempengaruhi manajemen bisnis. Kami akan membahas secara detail bagaimana teknologi dapat digunakan secara bijaksana untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas bisnis serta dampak positif dan negatif. Selain itu, kami akan membahas kelebihan, kekurangan, dan kesimpulan dari penggunaan teknologi dalam manajemen bisnis. Saya akan memulai presentasi dengan menjelaskan tujuan dan topik yang akan dibawakan. Kemudian, anggota tim lain akan membahas isi presentasi, serta teknologi dalam manajemen bisnis dan kesimpulan dari penelitian kami. Seperti yang kita semua ketahui, teknologi saat ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Penggunaan teknologi tidak hanya mempengaruhi cara kita berkomunikasi dan berinteraksi, tetapi juga berdampak besar pada dunia bisnis. Penggunaan teknologi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi, mempercepat proses bisnis, dan mengurangi biaya. Namun, penggunaan teknologi juga dapat membawa resiko keamanan data yang meningkat dan kegagalan sistem teknologi yang dapat mengakibatkan gangguan bisnis. Oleh karena itu, sangat penting bagi para pemimpin bisnis untuk memahami dampak teknologi secara menyeluruh dan mengambil keputusan yang bijaksana dalam mengelola penggunaan teknologi di bisnis mereka. Dan penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana penggunaan teknologi mempengaruhi pengalaman subjektif pengguna dalam manajemen bisnis. Slide selanjutnya akan dibawakan oleh rekan kami, Kak Aya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Jadi berdasarkan penggunaan teknologi dalam aspek bisnis, ini kita lihat dari hasil survei yang dilakukan oleh Apindo pada tahun 2020, itu sekitar 90,2% perusahaan Indonesia telah mengadopsi teknologi dalam berbagai aspek bisnis mereka, termasuk manajemen bisnis. Tentunya kita tahu pada tahun 2020 itu terjadi COVID-19, di mana kita harus melakukan perubahan dalam tatanan kehidupan, perubahan dalam kebiasaan. Nah, hal ini tentunya eh, ingin membuat kita menjadi survive dalam kehidupan. Nah, dalam kehidupan kita di COVID-19, ada banyak sekali teknologi baru yang berkembang. Contohnya ada Halodoc dari sisi medical, terus dalam sisi bisnis itu ada Zoom Meeting, ada Google Meeting, ada Microsoft Teams. Lalu tentu saja jika ingin keluar rumah, di mana di masa pandemi saat itu kita tidak diizinkan untuk keluar rumah untuk membeli makan dan lain-lain, sudah tersedia aplikasi GoFood yang bisa memudahkan kita. Dari tahun 2020 itu kita dapat beradaptasi hingga sampai dengan saat ini, di mana masih banyak perusahaan yang menerapkan kebijakan bekerja dari rumah menggunakan Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya, di mana itu dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja. Teknologi telah membawa perubahan besar pada cara kita dalam melakukan bisnis. Seperti yang tadi saya sebutkan, bahwasanya sampai sekarang masih banyak perusahaan yang mengadopsi cara-cara ketika pandemi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dari sisi operasional. Aspek yang dapat dijangkau oleh teknologi, eh, kami bagi berdasarkan 3 aspek. Yang pertama dalam manajemen pemasaran. Sebagai contoh, jika kita ingin membeli suatu barang atau produk di suatu marketplace, misalkan, nantinya ketika kita membuka browser, itu akan muncul suggestion atau saran-saran barang atau produk yang sebelumnya kita cari atau kita ingin beli. Itulah aspek teknologi yang muncul dalam manajemen pemasaran. Lalu dalam manajemen keuangan seperti apa? Nah, dalam manajemen keuangan,
kita kenal namanya aplikasi Moka, di mana aplikasi ini bisa melakukan integrasi keuangan antar cabang perusahaan, lalu kemudahan pencatatan, dan lain sebagainya. Di mana tentunya ini juga dapat meningkatkan efektivitas dari sisi keuangan perusahaan. Lalu dalam manajemen sumber daya manusia, ini dapat membantu memperbaiki proses rekrutmen dan seleksi. Sebagai contoh, sekarang sudah ada namanya ATS friendly. Setiap kali pelamar kerja memasukkan lamarannya. Apa itu ATS? ATS itu adalah Applicant Tracking System, di mana ada AI yang bekerja di situ atau Artificial Intelligence yang memfilter CV dari pelamar, ya, sehingga itu memudahkan perusahaan untuk memfilter pelamar sesuai dengan kriterianya. Selanjutnya presentasi akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan berbicara tentang transformasi digital yang semakin berkembang. Itu ada apa aja sih isinya? Kita coba bahas beberapa. Dari tren transformasi digital yang sedang berkembang di dunia bisnis saat ini termasuk Internet of Things atau yang dikenal dengan IoT, kecerdasan buatan dikenal dengan AI, dan pembelajaran mesin dikenal dengan machine learning, cloud computing, dan blockchain. Di sini kita coba ambil contoh dalam pembelajaran mesin atau machine learning. Machine learning artinya pembelajaran yang dirancang untuk bergerak atau belajar bergerak tanpa adanya arahan dari manusia. Machine learning ini salah satu turunan atau terusan lanjutan dari kecerdasan buatan atau yang biasa disebut dengan AI. Machine learning ini bekerja dengan cara mengumpulkan data, melakukan pembersihan data, dan melakukan eksplorasi data. Kita kategorikan menjadi 3 jenis machine learning atau pembelajaran mesin, yaitu ada supervised learning, ada unsupervised learning, dan ada reinforcement learning. Di sini kita bicara tentang unsupervised learning ya teman-teman, karena seperti yang tadi sudah saya jelaskan, pembelajaran mesin ini diciptakan agar sistem dapat berjalan tanpa adanya bantuan dari manusia. Penerapan machine learning ini seperti apa? Penerapannya terbagi menjadi 3 contoh yang akan kita bahas, yaitu ada ads pada marketplace yang biasa kita mencari sebuah barang, kemudian akan ada iklan nih di sosial media kita atau di marketplace kita sesuai dengan barang terakhir yang kita cari. Itu bersumber dari histori pencarian kita sebelumnya. Kemudian seperti tadi yang sudah dibahas oleh Kak Aya pada mesin pencarian Google, itu ketika kita ketik dengan contoh kita mencari informasi tentang transformasi digital, pada saat kita mengetik kata transformasi, maka akan keluar beberapa suggestion atau saran yang keluar otomatis dari Google-nya. Nah, itu termasuk dalam sistem dari machine learning ini. Yang terakhir adalah pengkategorian ketika kita mengirim pesan surel atau email ya. Kita biasa lihat ada beberapa kategori, yaitu ada updates, ada social, ada spam, dan ada properties. Dari pesan yang masuk ke dalam email kita, itu menggunakan machine learning untuk memisahkan atau dimasukkan ke folder-folder yang sudah dibuat pada sistem. Nah, kemudian hal yang harus diperhatikan adalah perusahaan perlu memastikan bahwa mereka memiliki strategi dan rencana yang tepat dalam mengimplementasikan teknologi. Meskipun tergolong teknologi memberikan banyak manfaat bagi manajemen bisnis, namun ada beberapa kekurangan dan aspek negatif yang juga perlu diperhatikan. Kita akan membahas beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan yang akan dilanjutkan dengan rekan saya. Silahkan Kak Bobi. Ya, baik, saya lanjutkan. Ada 5 tantangan dan implikasi teknologi terhadap organisasi dan budaya bisnis. Yang pertama, ketergantungan pada teknologi, di mana jika terlalu bergantung pada teknologi, dapat menjadi resiko kepada bisnis. Karena jika ada gangguan teknologi atau kegagalan sistem, maka bisnis dapat mengalami kerugian yang signifikan. Kemudian yang kedua adalah biaya dan anggaran. Penggunaan teknologi dapat memerlukan biaya yang cukup tinggi, baik dalam hal pembelian, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur, serta perangkat lunak. Kemudian yang ketiga adalah masalah keamanan. Teknologi dapat membuka celah bagi keamanan bagi perusahaan dan informasi sensitif mereka. Kemudian yang keempat terkait dengan privasi, di mana perusahaan perlu memperhatikan privasi data dan hak pengguna dalam teknologi
Perusahaan dapat memastikan bahwa data pengguna dijaga kerahasiaannya dan tidak disalahgunakan. Dan yang terakhir adalah keterbatasan teknologi, di mana perusahaan memastikan bahwa mereka sudah siap mempersiapkan karyawan, mengelola perubahan dengan baik agar tidak menimbulkan resistensi atau ketidaknyamanan yang tidak perlu. Kemudian kesimpulannya adalah teknologi dapat membawa banyak manfaat bagi bisnis apabila dikelola dengan baik. Akan tetapi juga memerlukan perhatian yang serius terhadap tantangan dan risikonya. Sebelum memastikan menggunakan teknologi dalam strategi bisnis, harus memastikan pemanfaatan teknologi bisa efektif dan efisien. Dibutuhkan juga investasi yang besar dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem teknologi, memastikan keamanan data, serta memastikan bahwa memiliki karyawan yang punya keterampilan cukup dalam mengelola teknologi. Pertimbangan akan dampak jangka panjang dari teknologi pada bisnis, serta strategi dan perencanaan keuangan untuk pemanfaatan teknologi bisa efektif dan efisien. Demikian presentasi dari kelompok 7, kurang dan lebihnya kami sampaikan. Terima kasih.